Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan mengenai materi gerakan modernisasi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Tini dengan NIM 250602110117. Pada bab pertama ini, kita akan membahas apa itu modernisasi. Dalam bahasa Indonesia, modern diartikan dengan baru atau kebaharuan. Kata modern yang merupakan serapan yaitu mutakhir yang dalam bahasa Arab berbunyi mutaakhir yang artinya datang belakangan atau terbaru. Secara etimologis, modernisasi merujuk pada upaya pembaruan terhadap hal-hal yang dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Dalam konteks Islam, modernisasi Islam dapat diartikan sebagai gerakan yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan gagasan modern dari Barat yang dianggap relevan dengan zaman sekarang. Integrasi ini mencakup penerapan nilainya seperti nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam kerangka ajaran Islam. Dengan demikian, modernisme Islam bertujuan menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan tuntutan zaman. Perkembangan gerakan modernisasi Islam di Indonesia lahir dari kesadaran umat akan ketertinggalan dalam ilmu politik dan ekonomi setelah bersentuhan dengan Barat. Modernisasi dipahami sebagai upaya menyesuaikan ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial budaya. Tokoh seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Fazlur Rahman menekankan rasionalisasi, penolakan taklid, dan dorongan Islam tetap relevan. Gerakan ini dipengaruhi pemikiran Timur Tengah dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho yang menekankan pendidikan dan rasionalitas. Dampaknya terlihat pada pendidikan, teologi, serta sikap sosial umat Islam yang lebih terbuka terhadap perubahan. Meski sempat menimbulkan perdebatan karena isu sekularisasi, yakni pemisahan agama dari politik, modernisasi memberi ruang kontribusi umat dalam pembangunan bangsa. Globalisasi semakin mempercepat proses ini dengan masuknya gagasan rasionalisme, empirisme, dan positivisme yang mendorong pembaruan cara pandang dan praktik keberagamaan. Pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap Indonesia. Gerakan modernisasi Islam berpengaruh besar dalam perkembangan Indonesia di bidang pendidikan, sosial, politik, dan keagamaan. Tokoh seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari mendirikan lembaga pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan umum, melahirkan generasi terdidik. Organisasi Muhammadiyah dan NU memperluas gagasan pembaruan melalui sekolah dan pesantren. Selain itu, modernisasi Islam mendorong lahirnya Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan NU sebagai kekuatan sosial politik yang memperjuangkan rakyat, melawan kolonialisme, serta menumbuhkan semangat kebangsaan. Gerakan ini juga membuka ruang bagi pendidikan perempuan dan penggunaan media cetak untuk dakwah serta ide kemerdekaan. Dengan demikian, modernisasi Islam menjadi fondasi penting bagi kesadaran nasional, demokrasi, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya Salma Sani Putri dari kelompok 9 dengan NIM 250602110116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT gerakan
modernisasi Islam dari teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk gerakan modernisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu gerakan pendidikan Islam. Gerakan pendidikan Islam yang di Minangkabau itu ditokohi oleh Syekh Tahir Jamaluddin dan Abdul Karim Amrullah, menyebarkan gagasan modernisasi lewat tulisan atau surat serta lembaga pendidikan Sumatera Tawalib. Yang kedua adalah komunitas Arab. Di komunitas Arab ini mendirikan Jamiah Khair pada tahun 1905 di Batavia, kemudian melahirkan Al-Irsyad yang dipimpin oleh Ahmad Sukarti, berfokus pada pendidikan dan dakwah modern. Yang selanjutnya di Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912, berorientasi pada pemurnian Islam, pendidikan modern, serta pelayanan sosial. Selanjutnya Persatuan Islam di Persis, dipimpin oleh Haji Zamzam, Haji Yunus, dan Muhammad Yatsir, fokus pada purifikasi Islam. Yang kedua adalah gerakan politik Islam. Gerakan politik Islam ini di Serikat Islam dari Serikat Dagangan Islam 1905 berkembang menjadi organisasi massa terbesar melawan kolonialisme di bawah host Tokyo Minoto. Meski melemah akibat konflik internal dengan komunisme. Yang kedua adalah Permi pada tahun 1930-an, lahir di Sumatera Tawalib, memadukan Islam dan menasionalisme melalui pendidikan, kepaduan, dan politik, namun melemah karena tekanan kolonial. Yang ketiga yaitu PPI, pecahan dari SI dan Permi, tetapi tetap mengusung perjuangan politik Islam meski pengaruhnya terbatas. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di abad ke-18 hingga 19. Menurut Asyufardi Azra, pembaruan Islam Nusantara di abad ke-17 dipengaruhi oleh 3 ulama besar, yaitu Al-Raniri, Al-Sikili, dan Al-Maqashari, yang menekankan keselarasan syariat dan tasyawuf. Gerakan mereka disebut dengan tajdid, yaitu kembali pada ortodoksi Sunni serta memperkuat proses islamisasi. Namun, Hakka dan Van der Spiegel menilai awal pembaruan justru terjadi pada abad ke-19 melalui gerakan Paderi di Sumatera Barat. Sementara itu, Dair Noer berpendapat pembaruan yang sebenar-benarnya itu dimulai pada abad 20-an. Karena sebelumnya itu Islam masih didominasikan pada tasawuf, bercampur tradisi Hindu-Buddha. Meskipun abad ke-18 sudah terdapat pengaruh politik pan-islamisme dari Arab, sebagian kelanjutan dari ulama abad ke-17, abad ke-18 melahirkan tokoh-tokoh penting di berbagai wilayah, seperti As-Samad Al-Palimbani atau Palembang, Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan, dan Abdul Al-Wahhab Al-Bugisi di Sulawesi, dan lain sebagainya. Mereka membentuk jaringan ulama yang aktif dalam bidang sosial maupun intelektual, serta berperan penting menghadapi kolonialisme sehingga meningkatkan kesadaran akan masa depan Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini menjelaskan modernisasi Islam adalah proses adaptasi dan pembaruan ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap menekankan kemajuan dan relevansi. Di Indonesia, gerakan Islam di Timur Tengah dan di Indonesia, gerakan modernisasi Islam dipengaruhi oleh pemikiran pembaharuan Islam di Timur Tengah dan tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh. Gerakan ini berkembang melalui organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Serikat Islam.
yang berperan penting dalam bidang pendidikan, sosial, politik, dan keagamaan. Modernisasi Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Indonesia, termasuk pembentukan kesadaran nasional, demokrasi, dan perjuangan menuju kemerdekaan. Dengan demikian, modernisasi Islam menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia karena berhasil menghadirkan wajah Islam yang lebih murni, rasional, dan progresif di tengah tantangan zaman. Mohon maaf jika ada suara yang mengganggu dalam saya menjelaskan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya.